Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 941. Kedua mobil BMW tiba di rumah Villa Elite Thompson hampir berbarengan. Jacob dimarahi Elaine habis-habisan. Ketidakpuasannya semakin memuncak saat menerima telepon dari Elaine. Dia sedang menyanyikan lagu cinta dengan Matilda. Dia merasa bersalah dan bergegas pergi ke rumah sakit saat mendengar Elaine marah. Setelah menenangkannya, Jacob semakin merasa bahwa Elaine benar-benar mengganggu. Oleh karena itu, keinginan untuk bercerai darinya menjadi semakin kuat. Setelah turun dari mobil, Jacob mengambil tongkat yang dibelinya di rumah sakit dari kursi belakang, lalu menyerahkannya kepada Elaine. Elaine masih menunggu Jacob untuk membantu masuk ke dalam villa. Namun Jacob hanya memberinya tongkat dan membayarkannya berjalan sendiri. Elaine bertumpu pada tongkat dan mengutuk Jacob. "Jacob, kamu bajingan tua. Kakiku patah. Kamu melemparkanku tongkat ini." Jacob berkata, "Bagaimanapun, kamu harus terbiasa dengan tongkat itu cepat atau lambat. Jika tidak, bagaimana jika kamu harus pergi ke toilet sendiri?" "Apa?" Elaine bertanya dengan marah. "Apa maksudmu? Aku tidak bisa meminta bantuanmu di masa depan." Jacob berkata dengan wajah gelap. "Jangan lupa, kita sudah berpisah." Elaine tiba-tiba ingin memarahinya. Tetapi pada saat ini, Charlie baru saja menghentikan mobil di depannya. Begitu Claire turun dari mobil, Elaine segera mengadu padanya. Claire buru-buru menopangnya dan menghiburnya dengan mentalitas menganggap masalah besar sebagai masalah kecil. Claire membujuknya. "Oh, Ibu, jangan marah-marah dengan ayah. Kamu tidak dalam kesehatan yang baik. Jangan kesal lagi." Elaine masih ingin mulai marah-marah, tetapi tiba-tiba merasakan pusing di otaknya. Dia segera menyadari dia sudah terlalu lama lapar. Dia akan pingsan karena hipoglikemia. Jadi dia berkata dengan lemah, "Oh, aku nafas. Aku mati kelaparan. Mana Charlie? Cepat masak untukku. Aku ingin makan rebusan daging babi dan daging sapi." Charlie berkata tanpa ekspresi, "Saya tidak punya waktu untuk membeli sayuran hari ini. Hanya ada mie kering di rumah. Apa yang mau aku belikan mie?" Elaine berkata, "Aku sudah lapar selama 2 hari 2 malam. Apa maksudnya mie?" Charlie berkata dengan ringan, "Kalau begitu aku akan pergi berbelanja sekarang." Begitu Elaine mendengarnya, dia buru-buru berkata, "Aku akan pingsan karena menunggu kamu kembali." Charlie bertanya, "Atau mau dipesankan makanan?" Elaine berseru, "Pergi pulang akan memakan waktu setengah jam atau bahkan 40 menit. Masakkan mie saja dan 2 telur." Charlie berkata dengan santai, "Tidak ada telur juga di dapur. Daya belum dikorbankan." Elaine berkata, "Minta kamu memberi rasa. Beri saya beberapa sayuran hijau. Saya belum makan sayuran 2 hari ini. Mulutku busuk." Charlie mengangkat bahu dan berkata, "Tidak ada apa-apa di rumah kecuali mie kering. Jika kamu ingin makan, aku akan memberi mie kuah bening." Elaine menghentakkan kakinya dengan marah, menunjuk Charlie dan bertanya kepada Claire, "Claire, apakah sampah ini mencoba melawanku? Mengapa tidak ada apa-apa di rumah?" Claire tampak malu. Pada saat ini, Charlie berkata, "Saya telah mencari Anda selama 2 hari. Tidak ada masakan di rumah, karena saya tidak sempat membeli sayuran." Elaine sangat tidak nyaman, tapi sekarang dia tidak memiliki kekuatan untuk marah pada Charlie. Dia berkata kepada Charlie, "Kalau begitu cepat beri aku posisi mie dulu." Bab 942. Charlie menjawab dan berjalan ke dapur. Sebenarnya, ada sekotak telur di lemari es, tapi dia tidak ingin memberikannya kepada Elaine. Dia memecahkan semua telur dan menuangkannya ke saluran pembuangan. Memang boros membuangnya begitu saja. Namun jika masuk ke perut Elaine, itu lebih boros lagi. Lalu Charlie merebus air panas dalam panci, mengambil segenggam mie, dan memasukkannya ke dalam air yang sudah mendidih. Saat itu, teleponnya menerima pesan WeChat. Dia membuka WeChat. Seseorang mengirim pesan di grup teman-teman panti asuhan Aurus Hill. Grup WeChat itu terdiri dari 20 dan ke-30 orang yang merupakan anak yatim piatu yang diambil dan dibesarkan oleh Nyonya Louise saat itu. Tetapi sekarang semua telah dewasa dan berbaur di masyarakat selama bertahun-tahun.
Beberapa tersebar di seluruh negeri. Mereka jarang berhubungan satu sama lain karena berjauhan. Charlie mengklik grup. Seseorang mengirim pesan untuk semua orang. Tidak menyebut salah satu saja dari anggota grup. Informasi itu dikirim oleh seorang gadis bernama Stephanie Lewis dari panti asuhan. Pesannya adalah, ada kabar baik. Nyonya Lewis telah pulih dan kembali ke Aurus Hill. Stephanie adalah seorang gadis kecil yang Charlie temui di panti asuhan. Gadis kecil ini ditinggalkan oleh orang tuanya tak lama setelah dia lahir. Nyonya Lewis membesarkannya. Dia 2 atau 3 tahun lebih muda dari Charlie. Charlie mengira sebagai adik perempuan. Nyonya Lewis tidak tahu apa nama keluarganya. Jadi dia memberikan nama belakang yang sama dengan nama keluarganya. Stephanie Lewis. Setelah Stephanie dewasa, dia bekerja membantu Nyonya Lewis di panti asuhan. Dia adalah satu-satunya di antara banyak teman yang masih tinggal di panti asuhan. Charlie langsung bertanya dalam grup. Mengapa Nyonya Lewis tidak memberitahu kami saat mau kembali? Kita bisa menjemputnya, Stephanie berkata. Kakak Charlie. Nyonya Lewis berkata dia tidak ingin merepotkan. Jadi tidak ada yang memberitahu kalian. Aku juga baru mengetahuinya setelah dia tiba-tiba kembali sore ini. Charlie bertanya lagi. Bagaimana kesehatan Nyonya Lewis? Apakah dia sudah baik-baik saja? Dia baru saja pulih dan keluar dari rumah sakit. Dia langsung bekerja di panti asuhan. Ya, Stephanie berkata. Orang macam apa Nyonya Lewis? Kakak Charlie, kamu mengenalnya lebih baik. Dia tidak mau diamkan. Dia sudah lama tidak datang ke panti asuhan. Dia membujuk anak-anak. Stephanie berkata lagi. Saya melihat tubuh Nyonya Lewis cukup baik. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang sakit parah sama sekali. Dia pasti sudah benar-benar pulih seperti sebelumnya. Charlie menghela napas lega. Bagaimanapun, Stephen Thompson mengirim Nyonya Lewis ke rumah sakit Union terbaik di East Cliff. Dia juga yang membayar biaya pengobatan 2 juta. Termasuk biaya pemulihan pasca operasi tingkat tinggi untuk Nyonya Lewis. Pada saat ini, orang lain dalam grup juga mengirim pesan. Ah, Nyonya Lewis sudah keluar dari rumah sakit. Bagus sekali. Haha. Saya tahu bahwa orang-orang baik Nyonya Lewis memiliki ketidakseimbangan yang baik. Dia pasti akan mendapat ganjaran sesuai. Pada saat ini, seseorang bernama Max tiba-tiba muncul dan berkata di grup, semuanya. Karena Nyonya Lewis telah pulih dan keluar dari rumah sakit, bagaimana kalau kita berkunjung ke panti asuhan untuk membesuk Nyonya Lewis? Ngomong-ngomong, kita mencari restoran untuk mentraktir makan Nyonya Lewis. Bagaimana menurut kalian? Ya, Max, kamu punya ide bagus. Aku akan pulang kerja, dan aku bisa datang kapan saja. Itu benar. Ini adalah peristiwa besar bagi Nyonya Lewis yang sudah sembuh dari penyakitnya. Kita harus mengunjunginya. Sebagai tanggapan, Stephanie mengirimkan emoji bahagia dan berkata, itulah yang saya maksud dengan mengirim pesan untuk kalian semua. Kita sudah lama tidak bertemu Nyonya Lewis dan kita sudah lama tidak saling bertemu. Ada kesempatan berkumpul sambil mengundang Nyonya Lewis makan. Nyonya Lewis pasti akan sangat bahagia. Oh, kalian di Aurus Hill. Tidak bisakah menunggu 1 atau 2 hari? Saya jauh. Tunggu saya datang. Saya akan membeli tiket pesawat sekarang dan kembali besok. Max itu berkata. Tentu saja. Kita adakan makan-makan yang paling mewah untuk menyambut Nyonya Lewis. Bab 943. Ya, seorang teman bernama Harvey Carver dalam kelompok itu berkata. Nyonya Lewis menderita penyakit yang sangat serius, dan dia akhirnya sembuh. Jika kita, anak-anak yang dibesarkan olehnya, tidak langsung menjenguknya, mungkin dia sedikit kecewa. Max berkata, baiklah, ayo kita cari hotel bintang 5, dan kita traktir Nyonya Lewis. Stephanie berkata, Max, jangan terlalu boros. Nyonya Lewis telah berhemat sepanjang hidupnya. Jika dia pergi ke tempat makan yang begitu enak, dia pasti akan merasa stres. Bagaimana dengan rumah makan kecil dengan suguhan masakan rumahan di dekat pintu panti asuhan selama? Charlie mengingat restoran bergaya rumahan yang telah buka selama lebih dari 10 tahun. Dia menghela napas. Saat ulang tahunnya yang ke-18, Nyonya Lewis mengambil uang tabungannya, mengajaknya dan beberapa temannya untuk makan di restoran itu. Dia juga membeli kue untuk dirinya sendiri. Setelah merayakan ulang tahunnya,
Dia tidak lagi memenuhi ketentuan adopsi panti asuhan. Jadi dia keluar dan berbaur di masyarakat sendirian. Memikirkannya sekarang, makanan yang dia makan di sana adalah makanan terhangat yang pernah dia makan dalam hidupnya. Jadi dia segera berkata, saya benar-benar tidak menyangka restoran itu masih buka. Tempat yang dipilih Stephanie sangat bagus. Ayo kita berjanji di sana. Max menjawab, Hei Charlie. Semua orang telah bekerja bertahun-tahun. Kita semua memiliki tabungan. Di hadapan Nyonya Louise. Jangan pelit begitu. Charlie berkata, saya tidak pelit. Saya menghormati kebiasaan Nyonya Louise. Kalau kita mengajak Nyonya Louise ke hotel bintang 5, Nyonya Louise mungkin tidak terlalu senang. Dia akan berpikir itu terlalu boros menghambur-hamburkan uang, dan akan merasa tertekan. Max berkata, kamu pikir aku tidak mengenalmu? Kamu hanya ingin menghemat $2 kan? Dengan mengatakan itu, Max mengirim pesan suara lain. Charlie, saya tahu kekuranganmu. Wajar seorang menantu sepertimu tidak memiliki uang. Tapi bagaimanapun, Nyonya Louise sudah membesarkanmu sampai dewasa. Dengan kebaikan yang begitu besar, kamu harus berkorban sedikit. Kamu harus mengajaknya makan enak. Charlie mengerutkan keningnya. Max ini selalu bermimpi dengan dirinya saat mereka berdua berada di panti asuhan. Pada saat itu, Max selalu mengandalkan dirinya yang lebih kuat dari teman-temannya. Dia membentuk geng di panti asuhan, dan dia menggendong anak-anak lain. Charlie juga sering menjadi sasaran. Tetapi karena dia telah berlatih beberapa seni bela diri ketika dia berada di keluarga Wade di East Cliff, orang biasa sama sekali bukan lawannya. Jadi ketika Max membawa orang untuk mengganggunya, sekelompok orang-orang itu langsung dia pukul. Dan Mika menangis terkena pukulan karena gigi mereka patah. Sejak itu, Max, yang sangat picik, menyimpan dendam pada Charlie. Dia selalu tidak setuju apapun pendapat Charlie dan menargetkannya di setiap kesempatan. Terlebih lagi, pria ini selalu memiliki pikiran yang buruk. Dia selalu membuat masalah bagi panti asuhan ketika dia masih kecil. Dia mencuri barang-barang di luar beberapa kali. Pada akhirnya, Nyonya Louise yang maju, mengeluarkan uang dan meminta maaf untuk menyelamatkan Max. Setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, Charlie berspekulasi bahwa orang ini tidak banyak berubah dengan baik sekarang. Tapi Charlie tidak repot-repot menanggapinya. Dia berkata dengan ringan, apapun yang kamu katakan, saya masih berpikir paling cocok pergi ke restoran yang disebutkan Stephanie. Stephanie juga buru-buru berkata, saya pikir apa yang dikatakan saudara Charlie masuk akal. Nyonya Louise telah berhemat sepanjang hidupnya. Jika kita mengundangnya ke hotel bintang 5 untuk makan malam, dia pasti tidak akan terbiasa. Harvey Carver, seorang teman masa kecil, juga menggema. Saya juga mendukung. Semua orang juga setuju. Jadi Stephanie berkata, oke, ada 10 orang yang bisa datang malam ini, dan 9 orang setuju pergi ke restoran lama. Suara mayoritas, saya akan pergi ke restoran itu sekarang. Memesan ruangan, cepat kalian datang. Oke, semua orang setuju. Dengan senang hati setuju. Bab 944, Charlie menjadi sedikit bersemangat ketika dia membayangkan segera bertemu Nyonya Louise. Sejak ulang tahun Nyonya Wilson dan dia dimarahi karena ingin meminjam uang di pesta ulang tahun, dia belum pernah melihat Nyonya Louise lagi. Karena Nyonya Louise langsung dikirim ke East Cliff oleh Stephen Thompson, Charlie memiliki hubungan yang mendalam dengan Nyonya Louise, dan dia hampir mengira sebagai ibunya. Ketika Nyonya Louise pertama kali jatuh sakit, Charlie berusaha mati-matian melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Dia bahkan diam-diam menjual darahnya untuk mendapat uang, dan meminta banyak uang pribadi Claire, untuk menjaga Nyonya Louise tetap hidup. Jika dia tidak mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan uang untuk Nyonya Louise, Nyonya Louise mungkin tidak akan bisa menunggu kemunculan Stephen Thompson sama sekali, dan dia mungkin telah meninggal. Namun, Charlie merasa bahwa inilah yang harus dia lakukan. Meskipun begitu, dia hanya membayar 1/10 dari kebaikan Nyonya Louise kepadanya. Ayahnya mengajarkannya berkali-kali sebelum kematiannya, bahwa seorang pria harus membalas rasa terima kasihnya selama hidupnya. Orang tuanya mengatakan bahwa air yang menetes akan kembali menjadi mata air.
Charlie selalu menuntut ini dari dirinya sendiri. Jadi, dia tidak peduli. Mie untuk Elaine masih matang di dalam panci. Dia melepas celemeknya, berjalan keluar dari dapur. Dia berkata kepada Claire yang sedang menemani Elaine, "Istriku, aku terburu-buru akan ke panti asuhan." Elaine segera bertanya, "Apakah kamu sudah membuat mie untukku? Saya belum makan nasi, tapi kamu ingin keluar." Charlie meliriknya dengan jijik, dan berkata dengan tidak sabar, "Mie-nya sedang direbus dalam panci. Kamu bisa menjangkaunya sendiri nanti. Nyonya Louise telah pulih dari penyakitnya, dan aku akan menjenguknya." Ketika Elaine mendengar ini, dia langsung memarahi. "Kamu, seperti sikapmu ini, bajingan. Beraninya kamu berbicara seperti ini hanya untuk seorang ibu tua di panti jompo. Apakah kamu masih memiliki kesadaran sebagai menantu? Apa kamu tidak ingat saat datang ke rumah kami? Siapa yang memberi makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal?" Setelah berbicara, Elaine mencibir lagi. "Apa urusannya denganmu jika ibu tua itu meninggal?" Charlie telah menahan emosinya terhadap Elaine sejak lama. Dia berpikir ibu mertuanya bisa berubah sedikit setelah menderita saat masuk ke tahanan selama 2 hari. Tetapi dia tidak berubah sama sekali. Dia tidak mengira Elaine akan berani menghina dermawannya, Nyonya Louise. Jadi dia menatap Elaine dan berkata dengan marah, "Aku makan makananku sendiri, minum minumanku sendiri, memakai pakaianku sendiri. Jangan lupa, rumah ini diberikan kepada orang lain, dan saya membeli perabotan dengan uang yang saya peroleh dari Feng Shui. Ini sikapku. Jika kamu tidak puas, kamu bisa pindah dan kembali ke rumah lama." Ketika Elaine mendengar ini, dia langsung menyukainya. Dia ingin memarahi Charlie, tetapi setelah memarahinya, dia menyadari apa yang dikatakan Charlie tidak salah sekali. Ini bukan masa lalu lagi. Di masa lalu, dia tinggal di rumah kecilnya. Dia tidak bisa menghasilkan uang. Jadi dia bisa memarahi Charlie semaunya. Sekarang dia makmur. Seseorang memberikan villa yang begitu mahal dan memperjuangkannya untuknya. Dia bisa mendapatkan jutaan setelah menunjukkan Feng Shui kepadanya. Di sisi lain, melihat dirinya sendiri, dia sudah tidak punya uang. Jika Charlie benar-benar kembali melawannya dan tidak membiarkannya tinggal di sini, apa yang akan dia lakukan? Memikirkan hal ini, Elaine merasa bersalah. Melihat wajah marah Charlie, dia juga sedikit gugup dan takut. Namun, dia masih berusaha menyelamatkan situasi. Jadi dia segera menatap Claire dengan keluhan dan rasa ingin tahu. "Claire, suamimu keterlaluan. Apakah menantu laki-laki di seluruh dunia berbicara dengan ibu mertuanya seperti ini? Kamu harus menegurnya, agar kelakuannya ini tidak berlanjut." Tanpa pikir panjang, Claire berkata dengan sangat serius, "Tapi, menurutku Charlie benar. Sekarang kita tinggal di villa yang diberikan kepadanya. Jika bukan karena Charlie, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk tinggal di tempat semewah ini. Kamu tidak adil jika memperlakukan Charlie seperti yang biasa kamu lakukan sebelumnya." Bab 945. Elaine langsung merasa sedih saat mendengar ini. Semua orang di keluarga tampaknya telah mengubah sikap terhadap dirinya sendiri dalam 2 hari terakhir. Suaminya mengabaikan dan bahkan berinisiatif untuk berpisah darinya. Menuntunnya tidak lagi berbelas kasihan padanya. Dia bahkan berani memarahi dirinya sendiri dan meminta kembali ke rumah lama. Bahkan putri satu-satunya tidak membelanya sekarang. Dia tidak pernah bermimpi bahwa putrinya akan membela Charlie saat ini. Elaine adalah aktris drama. Melihat dirinya mulai kehilangan kekuatan dalam keluarga ini, matanya menjadi merah dalam sekejap mata. Dia mulai bersandiwara. Dia tersedak dan berkata, "Aku sudah tidak berarti lagi dalam keluarga ini sekarang. Ayahmu tidak peduli padaku. Suamimu mengancam akan mengusirku. Dan kamu bahkan tidak membelaku lagi." Elaine bergumam. Matanya mengalir. Claire menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Bu, memang kamu salah. Aku tidak bisa selalu membelamu." Meskipun dia merasa kasihan pada ibunya karena sangat menderita, ini bukan alasan bagi ibunya untuk membentak Charlie. Dan juga bukan alasan untuk menghina Nyonya Louise. Selain itu, Claire tahu benar di dalam hatinya, suaminya miskin sejak dia masih kecil.
Suaminya memiliki beberapa kerabat nyata di dunia ini. Selain dirinya, mungkin Nyonya Louise. Inilah alasannya. Beberapa waktu lalu, Charlie mati-matian berusaha mendapatkan uang untuk membiayai Nyonya Louise. Dia tahu bahwa di dalam hati Charlie, dia menganggap Nyonya Louise seperti seorang ibu. Dia selalu mengagumi perilaku Charlie yang ramah dan membalas budi, sehingga dia rela memberikan semua uang pribadinya dan meminta untuk membawa Nyonya Louise untuk menemui dokter. Oleh karena itu, dia juga merasa bahwa ibunya bertindak terlalu jauh. Tentu saja dia tidak dapat membela ibunya saat ini. Pada saat ini, Elaine sudah menangis dengan terisak-isak dan meratap. Hidupku benar-benar meninggal. Apakah aku masih dianggap keluarga di sini? Charlie tidak ingin melihat aktingnya lagi, dan bahkan tidak ingin bersabar lagi. Charlie hanya melewatkannya dan berkata kepada Claire, "Istriku, aku akan pergi ke panti asuhan dulu. Saya tidak makan malam di rumah." Claire segera berdiri dan berkata, "Aku pergi bersamamu. Saya juga sudah lama tidak bertemu Nyonya Louise. Terakhir kali menjenguk Nyonya Louise beberapa bulan yang lalu. Aku juga merindukannya." Claire benar-benar memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri yang baik. Dia tidak hanya mendukung Charlie merawat Nyonya Louise. Dia juga sering menemani Charlie pergi ke rumah sakit untuk menjenguk dan merawat Nyonya Louise. Nyonya Louise juga sangat menyukai Claire. Dia hampir mengira sebagai pekerja rumahan. Melihat Claire ingin pergi bersamanya untuk menemui Nyonya Louise, Charlie mengangguk lega dan berkata, "Kalau begitu ayo kita pergi." Saat Nyonya Louise meneleponku terakhir kali, dia menanyakanmu. Dia pasti merindukanmu juga. Claire berdiri dan berkata, "Kalau begitu ayo pergi sekarang." Begitu Elaine mendengar Claire akan pergi bersama Charlie, dia langsung berkata dengan sedih, "Putriku, apa kamu marah pada ibumu? Apakah kamu mengabaikan ibumu?" Claire memandang Elaine dan berkata dengan serius, "Tapi, aku sangat berharap kamu bisa memikirkan percakapan ini dan mengubah karaktermu. Jika tidak berubah, kamu pasti akan menderita di masa depan." Mendengar apa yang dia katakan, Elaine segera duduk di lantai dan berkata, "Apa gunanya aku hidup? Satu-satunya putriku tidak lagi membelaku. Polisi seharusnya tidak mengeluarkanku. Biarkan aku mati di sel tahanan." Sebelumnya, Claire akan berhati lembut dan berkompromi saat melihat ibunya yang ceroboh. Tetapi kali ini dia mengerti jika ibunya selalu seperti ini, ibunya akan menderita di masa depan. Dia tidak bisa memahami emosinya lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.